Shalom saudaraku, perkenalkan nama saya Pendeta Christian Muriati. Saya melayani di GKJ Gondokusuman dan saat ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah bapak ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan ini? Uang misalnya? Ya, ketika kita punya uang, kita anggap bahwa uang itu adalah sesuatu yang berharga, pasti kita akan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Kita tentu tidak akan menyimpan atau menaruh di tempat yang begitu saja atau tergeletak begitu saja, karena uang adalah sesuatu yang berharga. Demikian juga kalau kita menganggap emas adalah sesuatu yang berharga, pasti kita akan menyimpannya dengan baik-baik. Kita taruh di kotak perhiasan atau bahkan kita simpan di brankas atau juga di deposit box. Demikian juga ketika kita memiliki sertifikat tanah misalnya, pasti kita juga akan menyimpannya dengan rapi supaya tidak dimakan rayap. Karena sertifikat tanah itu juga adalah hal-hal yang berharga yang kita miliki. Selain uang, sertifikat, emas, mungkin kita juga menganggap bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang berharga. Maka kita tidak akan membiarkan keluarga kita ada dalam bahaya. Kita pasti akan menjaga anggota keluarga kita, memenuhi kebutuhan gizinya. Kita akan menemani dan mendidik anak-anak kita. Bahkan ketika ada anggota keluarga kita yang sakit, maka kita akan dengan tulus hati memberikan perawatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu banyak hal yang berharga di dalam dunia ini. Dan ada satu lagi yang juga berharga, yang patut untuk kita jaga. Apa itu? Adalah hati. Mari kita bersama buka firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 yang demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tidak hanya harta benda, tidak hanya keluarga yang kita anggap berharga, tetapi hati pun juga perlu dijaga, karena hati juga adalah sesuatu yang perlu diwaspadai, sesuatu yang berharga bagi kita. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap hati manusia itu memiliki kecenderungan untuk memenuhi egonya sendiri. Hati manusia sering memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri, cenderung melakukan hal-hal yang kita inginkan dan bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Keinginan-keinginan hati kita condong kepada keinginan daging dan bukan kehendak Allah. Maka kita harus menjaga hati kita supaya tidak tercemar. Dan dalam ayat ini Salomo mengingatkan kepada kita untuk waspada. Untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa mengendalikan hati kita. Karena cepat atau lambat kalau hati mengendalikan kita, pikiran kita pun juga akan mengikuti hati kita, dan tanpa kita sadari perbuatan kita pun juga akan menuruti hati kita. Hati ibarat sumber mata air. Ketika sumbernya sudah tercemar, apa yang keluar dalam hati melalui perkataan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tentu juga akan tercemar. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menjaga sumber mata air itu bersih,
tentu yang keluar juga adalah air yang bersih. Ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Kita memiliki Alkitab. Kita punya firman Tuhan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Alkitab ini bisa menjadi penolong bagi kita untuk memfilter hati kita, supaya air itu tetap bersih, supaya hati kita tetap bersih, supaya hati tidak tercemar. Waspada berarti kita harus berjaga. Waspada berarti kita harus siaga. Di dalam firman Tuhan ada perintah, dalam firman Tuhan ada larangan, dan dalam firman Tuhan ada janji. Ketika kita mau untuk memperhatikan firman Tuhan, maka disitulah hati kita akan diteguhkan. Kita bisa menjaga hati kita, dan dengan demikian terpancarlah kehidupan. Selamat menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, maka kehidupan akan terpancar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menghendaki untuk hati kami bersih. Engkau Tuhan menghendaki untuk kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kami akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang penuh kasih. Karena hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Maka tolonglah kami dengan firman-Mu, dengan terang firman Tuhan, agar kami semua dapat senantiasa bisa mewaspadai keinginan hati kami. Jauhkanlah kami dari keinginan hati yang jahat, jauhkanlah kami dari keinginan hati yang buruk, yang mendatangkan duka cita, yang mendatangkan sakit hati. Tetapi berikanlah hati kami, hati yang penuh kasih, seperti Kristus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.